Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apabila Anda mempunyai satu keinginan, kira-kira apa yang akan Anda minta? Apakah Anda minta kesehatan yang baik dan umur panjang? Apakah Anda minta harta kekayaan? Apakah Anda minta kekuasaan? Apakah Anda minta pertobatan dari orang yang Anda kasihi? Apakah Anda minta penghormatan dan puji-pujian dari orang-orang lain? Lalu, bagaimana dengan pekerjaan yang penuh arti dan makna, tetapi juga penuh penderitaan dan dengan imbalan eksternal yang boleh dikatakan sedikit? Permintaan-permintaan seperti ini juga pernah terjadi pada kedua rasul Yesus, kakak beradik yakni Yakobus dan Yohanes. Dalam Injil kali ini, ketika Yakobus dan Yohanes minta kursi kehormatan dan kewenangan dalam kerajaan Yesus, para murid yang lain menjadi marah. Jelas kelihatan mereka merasa cemburu karena merasa dilewati. Namun kita lihat Yesus justru dengan lemah lembut minta kepada kedua murid kakak beradik ini apakah mereka siap untuk mengikuti Dia pada jalan satu-satunya menuju kerajaannya, yaitu jalan salib. Jalan memberikan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, karena dibaptis ke dalam kematian, semua orang Kristiani akan memerintah dengan Yesus. Akan tetapi, bagaimana kita mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari realitas persatuan kita dengan Yesus itu? Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita tidak akan menemukan model-model yang baik dalam masyarakat sekuler di mana para pemimpin bertindak sewenang-wenang atas orang-orang yang mereka harus pimpin. Untuk itu kita harus belajar dari Yesus yang datang sebagai hamba bagi semua orang, dan juga harus melihat mereka yang sungguh-sungguh mengikuti jejaknya. Salah satu dari mereka adalah Ibu Teresa dari Kalkuta yang beberapa tahun lalu dikanonisasikan di Roma. Untuk kurun waktu lebih dari 50 tahun, Ibu Teresa mengabdikan dirinya untuk pelayanan kepada orang-orang yang sangat miskin di seluruh dunia, the poorest of the poor. Bersama dengan para saudarinya yang bergabung dengan dia dalam kongregasi religiusnya, Ibu Teresa tidak sekedar menolong orang miskin, melainkan hidup di tengah-tengah mereka, merangkul suatu hidup kemiskinan dalam mengikuti jejak Yesus
yang menjadi miskin supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus bab 8 ayat 9. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Ibu Teresa menjalani gaya hidup miskin itu, dia menemukan kebenaran yang sama mengenai hal-hal yang Yesus telah ajarkan kepada Yakobus dan Yohanes mengenai prestise dan rasa hormat keduniawian. Semakin banyak engkau memiliki, semakin banyak pula engkau disibukkan dengan milikmu itu. Semakin banyak engkau dibuat sibuk dengan milikmu itu, semakin sedikit pula engkau memberi. Akan tetapi, semakin sedikit engkau memiliki, engkau pun semakin bebas. Kemiskinan bagi kami adalah sebuah kerajaan cinta kasih. Demikianlah menurut Ibu Teresa dari Kalkuta. Karena dia ingin dipenuhi hanya dengan Kristus, maka Ibu Teresa mampu memberi kasih dengan penuh kemurahan hati. Seringkali karya karitatif Ibu Teresa dan para susternya ini sangat melelahkan dan bahkan tanpa menerima ucapan terima kasih dari pihak manapun. Namun karya yang dimaksud juga menjadi sumber kegembiraan, harapan, dan pandangan sekilas tentang kemuliaan Allah. Marilah kita juga berjalan seturut teladan Ibu Teresa ini. Marilah kita memandang Yesus dengan penuh kasih dan mohon Dia menolong kita agar dapat melayani sesama seperti Dia telah lakukan dan juga seperti telah ditunjukkan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta. Jangan lupa pelajaran sangat penting yang harus kita petik dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada kebangkitan tanpa didahului oleh kematian. Tidak ada hari Paskah tanpa didahului oleh hari Jumat Agung. Saudara-saudari yang terkasih, dulu ada seorang tetua yang bukan saja sangat kaya, tetapi juga berhati mulia. Dia berpikir, daripada hanya sendirian menikmati harta kekayaannya yang melimpah, lebih baik dipergunakan untuk membantu orang lain agar setiap orang cukup sandang dan pangan. Dia lalu membuka pintu kebajikan lebar-lebar, bersumbangsi hati cinta kasih untuk menolong semua orang miskin dan menderita sakit. Semua orang yang pernah menerima pertolongannya sangat berterima kasih dan memuji sang tetua. Di kemudian hari namanya semakin tersebar luas, bukan saja warga di negerinya sangat hormat dan cinta kepadanya, bahkan warga negeri tetangga juga sangat memuji hati cinta kasihnya. Ada seorang dewa yang setelah tahu tetua ini menerima cinta kasih dan penghormatan dari banyak orang, lalu berpikir dalam hatinya, dulu sewaktu saya masih hidup di dunia, saya juga suka berbuat kebajikan dan beramal, baru dapat menciptakan keberkahan alam dewa setelah wafat dan terlahir di alam surga. Akan tetapi perbuatan baik dari tetua ini melebihi saya. Apakah mungkin buah keberkahannya kelak akan melebihi saya? Dalam hati dewa ini lalu timbul rasa iri. Dia kemudian berencana untuk menyurutkan pencerahan batin dari sang tetua. Maka sang dewa merubah diri menjadi seorang manusia awam dan datang ke hadapan sang tetua. Dalam perjumpaan itu dia berkata, "Anda menyumbangkan harta berharga Anda. Apakah Anda tidak merasa menyesal? Harta yang diperoleh dengan susah payah sudah seharusnya diwariskan kepada anak cucu. Namun Anda terus beramal sehingga suatu hari nanti tentu harta Anda akan habis." Sang tetua pun menjawab dengan wajah tersenyum,
segala sesuatu di dunia ini ada untuk menghidupi makhluk hidup. Jika harta saya hanya dinikmati oleh satu keluarga saja, sangat disayangkan, maka akan lebih baik jika dapat dinikmati oleh orang-orang di seluruh dunia. Sang dewa lalu berpura-pura mengatakan, "Setahu saya, jika terlalu giat beramal, kelak akan terjerumus ke alam neraka." Sang tetua merasa sangat heran, sebab seharusnya orang yang berbuat jahat yang akan menerima balasan dengan terlahir di alam neraka. Bagaimana mungkin orang yang beramal dan berbuat kebajikan akan terjerumus ke alam neraka? Melihat sang tetua tidak percaya, sang dewa lalu menciptakan ilusi pemandangan di alam neraka dan berkata kepadanya, "Lihat, orang-orang yang menderita siksaan di alam neraka ini. Dulunya mereka adalah orang-orang yang suka beramal di dunia. Jika Anda tidak percaya, Anda boleh bertanya kepada mereka." Sang tetua maju ke depan dan bertanya kepada salah seorang di antaranya, "Kenapa Anda terjerumus ke alam neraka?" Orang itu, demi memenuhi keinginan sang dewa, menjawab, "Seperti katanya, dulu saya sering beramal harta benda untuk membantu orang. Itulah sebabnya setelah wafat, saya terjerumus ke alam neraka." Sang tetua kembali bertanya, "Lalu kemana perginya orang-orang yang Anda bantu?" Jawab orang itu, "Mereka semua dilahirkan kembali ke alam surga." Sang tetua berkata dengan penuh sukacita, "Membuat semua orang bahagia adalah cita-cita saya. Jika semua orang yang saya bantu dapat terlahir kembali di alam surga, sedangkan hanya saya sendiri yang terjerumus ke alam neraka, itu tidak terhitung apa-apa. Saya tetap saja sangat bergembira." Ekspresi sang tetua itu terlihat tulus dan mengharukan, sehingga membuat sang dewa merasa sangat terguncang batinnya. Hatinya pun merasa terharu dan malu. Pemandangan alam neraka juga hilang. Dia lalu kembali ke rupa dewa dan berkata kepada sang tetua, "Kata-kata yang saya sampaikan tadi sebelumnya semuanya adalah kebohongan yang disebabkan oleh timbulnya kecemburuan dalam hati saya. Saya hendak menggoyahkan niat pikiran Anda untuk beramal dan menolong orang miskin, sehingga saya memutarbalikkan kebenaran akan hukum karma." Saudara-saudari yang terkasih, mengulangi kata-kata Ibu Teresa dari Kalkuta, "Semakin banyak engkau memiliki, semakin banyak pula engkau disibukkan dengan milikmu itu. Semakin banyak engkau dibuat sibuk dengan milikmu itu, semakin sedikit pula engkau memberi." Semua orang bisa menjadi orang hebat karena semua orang bisa melayani. Anda tidak memerlukan ijazah perguruan tinggi untuk dapat melayani. Anda tidak perlu menimbang-nimbang dan memutuskan untuk melayani. Yang Anda butuhkan hanya hati yang penuh belas kasihan dan jiwa yang digerakkan oleh kasih. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana agar kita juga bisa memiliki hati yang mau melayani? Pertama, pandanglah pekerjaan kita sebagai kesempatan untuk memuliakan nama Sang Pemberi Hidup. Kedua, pandanglah kehidupan ini sebagai kesempatan untuk membantu orang lain menjadi lebih baik. Dengan demikian, hidup Anda akan jauh lebih bermakna. Zig Ziglar, seorang motivator, pernah berkata, "Anda bisa memperoleh apapun dalam kehidupan ini sepanjang Anda juga mau menolong orang lain memperoleh apa yang mereka inginkan." Ketiga, sadarilah bahwa apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai.
Jika kita selalu melakukan yang terbaik, kita pasti akan menerima upahnya. Begitupun sebaliknya. Selamat melayani. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Putra-Mu telah rela menanggung kesalahan-kesalahan kami dan menderita demi keselamatan semua orang. Semoga Ia senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun bersedia saling membantu untuk memanggul beban hidup kami masing-masing, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.